Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiyal mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sesuatu yang paling mulia yang menjadi harapan setiap orang-orang mukmin adalah diberikan ats-tsabat, keteguhan di dalam hatinya. Keteguhan iman merupakan sesuatu yang paling penting untuk menjaga kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita memperhatikan siratun nabawiyah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menemukan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesungguhan beliau untuk memohon kepada Allah agar diberikan ats-tsabat, kekokohan dan keteguhan hati beliau di dalam kebaikan. Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan di antara doa yang sering kali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ketika hati itu diberikan sabat, keteguhan oleh Allah, maka dia akan melahirkan sifat kesabaran. Sabat akan melahirkan keteguhan dalam menjalankan kebaikan. As-sabat akan melahirkan kesungguhan dalam melakukan kebaikan. Dan inilah yang selalu dimohonkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar beliau diberikan keteguhan di dalam menjalankan kebaikan, diberikan keteguhan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau insan yang mulia seperti Rasulullah SAW yang senantiasa berupaya memohon kepada Allah keteguhan, apalagi kita sebagai umat beliau yang kadar iman kita terkadang naik, terkadang turun, terkadang bertambah, terkadang berkurang, maka kita sangat membutuhkan ats-tsabat, keteguhan keimanan kita. Oleh karenanya, ada kondisi yang paling kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadisnya, baginda Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu 'indallah wa huwa sajidun fa'akthiru fihi du'a. Sedekat-dekat hamba di sisi Allah ketika dia dalam keadaan bersujud, maka perbanyaklah berdoamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika seseorang dalam keadaan bersujud, maka ada 3 doa yang terbaik yang mesti dia mohonkan kepada Allah. Yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu akhir kehidupan yang baik. Kita semua tentu bercita-cita, berharap agar akhir kehidupan kita adalah dalam kondisi yang baik yang Allah Ta'ala ridhai. Karena tidak ada satu manusia pun yang mengetahui bagaimana keadaan pada akhir kehidupannya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita memohon dan berharap kepada Allah ketika kita mengawali sesuatu dengan kebaikan, mudah-mudahan berakhir juga dengan kebaikan. Yang kedua yang kita mohon ketika kita bersujud kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Diberikan kita kokohan hati oleh Allah, diberikan kita as-sabat di dalam kebaikan, sehingga ketika kita menjalankan kebaikan diberikan kemudahan, diberikan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang kita mohon kepada Allah taala di saat kita bersujud, Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan bertaubat sebelum meninggal dunia. Karena kita sebagai manusia tentu banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah bersalah, tapi manusia yang baik adalah ketika dia menyadari dia salah, dia mengakui kesalahannya dan memperbaiki dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua berharap yang penuh kepada Allah supaya dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para ulama menjelaskan ada 3 hal yang menjadi sebab seseorang bisa diberikan keteguhan di dalam kebaikan. Yang pertama adalah al-i'tisamu bil Quran. Ketika seseorang berpegang teguh dengan Al-Quran, dijadikan Al-Quran sebagai rujukan kehidupannya, dijadikan panduan-panduan Al-Quran menjadi panduan kehidupannya. Ketika dia menghadapi ujian, solusinya ada di dalam Al-Quran.
ia selalu berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian sebab yang kedua supaya orang mendapatkan ats-tsabat di dalam beragama adalah mujalasatus salihin, ia berkumpul bersama orang-orang yang saleh, bergaul dengan orang-orang yang baik, berada dalam sebuah komunitas kebaikan. Karena iman bisa bertambah dan juga iman bisa berkurang. Iman bisa bertambah ketika ada di sekeliling kita orang yang menguatkan keimanan kita. Dan sebab yang ketiga, agar kokoh jiwa kita, hati kita dalam kebaikan adalah memohonlah selalu kepada Allah, selalu diberikan bimbingan, taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Karena kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena hidayah Allah Ta'ala, kita tidak akan pernah mampu sedikit pun dalam menjalankan satu kebaikan. Oleh karena kenapa setiap kita salat minimal 17 kali kita mohon diberikan hidayah, bimbingan oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami untuk senantiasa berada di dalam jalanmu yang lurus. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala untuk memiliki ats-tsabat, keteguhan dalam hati kita menjalankan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.